Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad ala nabiyya ba'da. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebenarnya ini kan tempat-tempat ini sudah kita ketahui bersama, bapak-bapak yang terbiasa dengan umroh atau haji sebenarnya sudah tahu tempat ini. Lagi pula saya sudah beberapa kali nge-share file Iya. ini ke grup ini. Tadi pagi saya juga nge-share film yang itu karyanya Mas Dedi itu. Iya. Film umroh pada tahun 2006. 2006 tapi luar biasa. Banyak tempat-tempat bersejarah yang bisa kita ketahui dari situ gitu ya. Iya, jadi nanti bapak-bapak kalau sudah di sini ini nanti bisa lihat di film itu bagaimana ceritanya gitu kayak gitu itu. Lalu film itu sebenarnya bisa kita lihat di film-film yang lain gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini mungkin ya insya Allah gitu ya, lebih terstruktur, lebih tersistematis gitu ya. Karena saya kebetulan dibagi untuk ngisi materi ini tuh ada 3 kali gitu. Wah, lu. Iya, 3 kali. Maka saya bagi aja ini, saya mulai dari Medina, kemudian ke Mekah, kemudian ketiga nanti campur-campur. Tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk bisa ya dialog gitu ya, kayak gini. Nah, apa sih sebenarnya kalau kita tuh belajar tempat-tempat bersejarah itu? Karena Nabi Muhammad SAW itu banyak beraktivitas itu luar biasanya di Madinah gitu ya. Nah, salah satu tujuannya ini menambah dan meningkatkan pengetahuan kita. Mungkin kita sudah tahu ketika kita berada ketika waktu kecil dari belajar tarikh gitu, belajar sejarah gitu ya. Kemudian ditambah ketika kita sudah dewasa dengan hasanah pengetahuan. Kemarin kita ditambahi dengan kisah Rasulullah gitu ya. Tambah kita Rasulullah itu saya nggak tahu apakah ada yang ngeprint apa enggak gitu ya. Tapi lebih mahal loh kalau itu. Kalau di print ya lebih mahal, lebih baik beli bukunya saja itu 180. Ya Munawwar Khalil gitu ya. Nah, banyak buku-buku yang berkaitan dengan itu yang dapat medali juara itu adalah Sirah Nabawiyah tulisannya Mubarakfuri gitu ya. Dan itu murah, bukunya mungkin 60.000 gitu ya. Nah, ini adalah untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan pengetahuan kita. Bagaimana kita mengenal sejarah perjuangan Islam gitu ya. Ya di sana luar biasa gitu ya. Karena strategi perang itu ada di Madinah itu. Nanti ada cerita bagaimana Nabi memerintahkan ketika perang Uhud gitu ya. Dan yang berikutnya memahami makna perjuangan Islam. Nah, sekarang ini sudah pas gitu ya. Bahwa sudah saatnya kita itu memahami makna perjuangan. Benar apa enggak apa yang kita lakukan gitu ya. Yang berikutnya lebih dekat dengan Islam, kita akan lebih dekat gitu. Seakan-akan kayak itu kita terbawa gitu ya. Dengan apa? Dengan suasana yang ada di Madinah gitu ya, atau di Mekah gitu. Dan yang terakhir ini menumbuhkan semangat berjuang. Nah, ini ya mudah-mudahan mungkin kalau saya di atas 60, Bu Yuyun di atas 70, Bu Ati itu ya insya Allah semangat untuk berjuang itu masih tumbuh gitu ya. Kalau nggak semangat berjuang ada gitu, nggak mau ngurusi kayak gini ini. Ya Bu Yuyun ya, ya Bu Ati segala Bu Walidah, iya. Jadi ini
yang untuk mempererat apa kejuangan kita di dalam Islam gitu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, selama kita berada di berhaji, itu ada beberapa kota gitu ya yang bisa kita kunjungi. Satu Jeddah sebagai kota transit gitu ya. Ya, untuk pergi atau datang atau untuk pulang. Ini di bandaranya, kaitannya dengan bandara. Kemudian yang kedua, tentang yaitu Madinah. Madinah ini kota tempat yang ya mesti dikunjungi. Kita berada di sini ketika haji itu selama 9 hari. 9 hari. Di Madinah, 9 hari insya Allah gitu ya. Nah, di Mekah ini hampir 25 hari kita di sini. Di Mekah. Kemudian di Musdalifah, Mina, Arafah ini kita berada di sini kira-kira 8 hari, 6 hari atau 8 hari. Bergantung kepada kita menunaikan apa gitu ya. Kalau kita mulai dari tarwiyah di Mina tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari. 6 hari. Iya, 6 hari. Kita berada di 3 tempat ini. Tempat ini hanya semalam di Musdalifah. Mina kira-kira ya tanggal 8, 10, 11, 12, mungkin 13. Nah, Arafah. Nah, tempat-tempat ini yang akan kita kaji bersama untuk mana sih tempat-tempat bersejarah di tempat-tempat ini gitu ya. Ada satu tempat lagi, insya Allah gitu ya, yaitu kota, loh kok salah lali aku. Apa? Kota apa Bu? Yang panjenengan Taif, ya kok iso lali toh. Kota Taif, ya kota Taif insya Allah bisa dikunjungi. Tapi itu bergantung bukan paketnya pemerintah ini, tapi Iya. itu paketnya KPIH gitu ya. Bagaimana lihainya, ya lihainya KPIH bisa datang ke tempat itu. Nah, mari kita kaji tempat-tempat ini. Hari ini insya Allah mudah-mudahan bisa selesai gitu tentang Madinah ini. Iya. Mudah-mudahan gitu ya. Nah, ini apa ini? Ada Jeddah. Jeddah itu apa ini? Ini sekarang sudah nggak menarik lagi kota Jeddah itu. Iya. Ya karena crowded bener gitu ya. Mana yang Kurnis ini atau Balat itu sekarang kayak pasar negoni pasar kerempengnya Indonesia gitu ya. Sudah nggak menarik lagi gitu ya. Ya tempat-tempat ini ada gitu ya. Yang kedua Madinah. Madinah ini banyak. Ada Masjid Nabawi, ada tempat-tempat di sekitar Masjid Nabawi, ada tempat di sekitar Madinah. Nah ini nanti yang akan kita kaji hari ini insya Allah gitu ya. Bisa terselesaikan. Kemudian kalau di Mekah, ini ada Masjidil Haram, tempat di sekitar Masjidil Haram, kemudian tempat di sekitar Mekah. Nah ini yang akan kita kaji, yang merah ini. Nah ini perjalanan hijrahnya Rasulullah gitu. Nah kota ini yang akan kita kaji. Ini Mekah. Nah kita mulai di Madinah. Kita mulai dengan Masjid Nabawi ini. Bapak-bapak, ibu-ibu nanti bisa apa? Bisa saya kirimkan nanti ini. Saya kirimkan lagi gitu. Ya insya Allah kayak gini lagi gitu. Nah Masjid Nabawi. Ya. Masjid Nabawi ini adalah masjid yang ketiga ya. Setelah Masjid Kuba, Masjid Jum'ah, Masjid Nabawi gitu ya di bawah. Jadi ketika Rasulullah SAW itu hijrah dari kota Mekah menuju ke Madinah, Yasrib, maaf gitu, Yasrib saat itu tidak kenal. Pada saat itu tidak ada Madinah, yang ada adalah Yasrib. Yasrib. Iya, Yasrib itu Rasulullah datang ke kota Yasrib itu masuk ke masjidku di tempat Kuba gitu ya. Kita lihat sekarang gitu. Nah,
Ini kita bicara tentang bagaimana Masjid Nabawi itu. Nah, ini nanti gitu ya. Masjid Nabawi itu kayak begini ini. Pada awal zamannya Rasulullah itu kayak gini ini. Sedikit gitu ya, sangat sedikit gitu. Kemudian setelah tahun 7 Hijrah dibangun kayak gini ini. Ini perkembangannya gitu ya. Jadi maaf kalau bapak-bapak, ibu-ibu lihat apa nggak bisa main gitu ya. Kalau ini bisa main gitu ya. Perkembangannya. Nah, ini zamannya Nabi. Ini tahun 7 Hijrah. Di zamannya Umar bin Khattab. Jadi tahu perkembangannya kayak gini ini. Nah, sampai luasnya kayak gini ini. Tapi ini diperluas lagi gitu ya, sampai ke sana gitu. Monggo nanti saya upload di PowerPoint aja supaya bisa main gitu ya. Nanti insya Allah gitu ya. Nah, gini loh, baru kita online perluasannya sekarang ini kayak begini ini. dari orang lain. Oh, Tuh, Luar biasa. Tadi yang digambarkan di kayak di sini. Nah, sekarang luasnya kayak gini ini. Kira-kira 350 hektar gitu ya. Nah, kayak gini ini. udah nggak usah. Hehehe. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, bagian-bagian penting di dalam Masjid Nabawi itu adalah kayak gini ini. Satu, makam Rasulullah nanti akan terinci gitu ya. Kemudian ada raudhah, kemudian ada tempat duduk ahli sufa, Aku biasanya kayak gini. ada mimbar Nabi, ada pilar-pilar bersejarah, beberapa bagian bangunan dari masjid gitu ya. Yang ini yang tidak langsung berkaitan dengan sejarah. Kemudian perpustakaan. Perpustakaan ini luar biasa loh. Saya tahun berapa 2004 atau 2006 gitu menemukan sketsa Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu di perpustakaan ini gitu ya. Ya sketsanya dalam buku yang tebal gitu ya, kayak orang apa orang pimpinan proyek gitu ya. Rinci bener gitu di sini ini. Tapi semuanya bahasa Arab saya. Iya, saya kira-kira aja gitu ya. Nah, kita lihat sekarang Masjid Nabawi itu perkembangannya kayak gini ini. Nah, ini yang dianjurkan kita itu tidak bepergian kecuali ketika masjid, yaitu masjidku, Masjid Nabawi ini, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ini yang sangat dianjurkan. Nah, bagaimana sketsanya kayak gini ini? Ini hampir tidak ada perkembangan yang signifikan gitu ya, kecuali sekarang ini ditambahi dengan payung-payung gitu ya, sama sprinkle, ya kipas angin yang ada airnya gitu ya. Yang lain-lain nggak ada, kecuali yang di pinggir-pinggir sini. Perkembangannya di pinggir-pinggir sini yang sekarang sedang diperbaiki gitu ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya alhamdulillah menangi gitu mulai dari awal gitu ya. Perkembangan Masjid Nabawi ini mulai tahun 94 dulu ya bersama Bu Yuyun, Bu Wati gitu ya. Ya tahu bagaimana perkembangan ya apa nek nanggone masjid wayahe nanggone raudhah lho. Melayu-melayu jam 3 gitu ya. Iya, dulu itu iya, iya belum dibuka. Pukul 10 sudah ditutup. Pukul 3 baru masuk dibuka. Ya koyok ruwet gitu ya. Nah, yang ini pahalanya kalau kita sholat di sini ini melakukan sholat 1000 kali di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram yang 100 kali daripada Masjid Nabawi. Yang ini itu yang di apa? Nah, ada ini
ada orang yang berpendapat tuh ndak sembahyang nih ngene ini bagian zamannya Rasulullah itu di sini ini. Di sini ini bagiannya Rasulullah itu. Ketika Rasulullah itu. Nah, ada yang berpendapat sampai gak sembahyang nih ngene ini ya gak katut ini. Iya gak katut ini, tapi berpendapat sama aja semuanya gitu. Sama dengan ketika di Mekah gitu ya. Bahwa sholat di Mekah yang namanya Masjidil Haram itu 100.000 kali daripada sholat di tempat kita gitu. Itu bukan hanya di Masjidil Haram gitu, tapi semua seluruh kota Mekah gitu ya. Ada yang berpendapat kayak gitu. Makanya orang-orang Arab, wes gak usah aku sembahyang nenggone Masjidil Haram. Aku tak sembahyang nenggone Ajiziyah. Sembahyang nenggone Bakutmah gitu ya. Sembahyang nenggone Afar cukup sama pahalanya gitu. Ya. Apakah kayak 100 entah aku 200. Itu anu ya apa? Ya beda pendapat gitu ya. Nah kayak gini ini jeding Bu, Bapak, Ibu. Ini jeding ada yang ditandai dengan nomor-nomor gitu, toilet gitu ya. Toiletnya mesti ke bawah gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ditambahi fasilitasnya. Ada tempat wudhu. Kalau dulu wudhu sama toilet itu di dalam sini ini. Ya. Tapi sekarang difasilitasi gitu. Apa fasilitasnya? Di tempat-tempat tertentu ini, bagian-bagian pinggir ini dikasih tempat wudhu. Tapi nggak boleh untuk apa kencing gitu, nggak boleh. Yang boleh untuk wudhu. Nah, apa yang ada di luar sini ini, air-air yang ada di luar ini, bukan air Zam-Zam. Yang ada di luar sini bukan air Zam-Zam, tapi adalah air biasa. Yang di dalam masjid itu adalah air Zam-Zam. Insya Allah gitu ya. Insya Allah gitu. Kita lihat sekarang Masjid Nabawi lagi. Oh ini. Gini-gini ini ngangeni ya. Iya. Iya Bu. Ini nih ngangeni loh. Begitu indahnya gitu ya. Kayak gini. Saya lama tidak ke sana, mungkin 3 tahun mungkin. Iya, 3 tahun tidak ke sana lagi gitu ya. Nah ini bagian-bagiannya. Sebenarnya bagian dari itu, ini adalah tempat raudhah itu. Di sini ini. Kemudian kalau kita ke sana ini dulu ketika belum dibuka itu, ruwet saja di sini ini. Tapi sekarang alhamdulillah dibuka 24 jam kan. Sehingga bapak-bapak bisa leluasa gitu. Setiap saat datang. Sebaiknya bapak-bapak kalau datang ya pukul 11, pukul 12, pukul 2 gitu. Insya Allah nggak rebutan kok di sini. Tapi harus tahu mana tempat-tempat yang bersejarah itu ya. Nanti kita lihat gitu ya. Loh, lihat kayak gini ini. Masa Usmani itu 16. Sekarang ini 30 hektar. Bisa dibayangkan gitu ya. 30 hektar itu nek melaku ya. Ya waduh loh. Ya, kalau keliling waduh loh. Iya. Padahal kita, maaf bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kami gitu, saya gitu yang ngajak pada waktu jadi pemandu gitu, saya mesti ngelilingi ini. Ngajak jalan-jalan jamaah itu. Iya. Keliling ke sini supaya tahu semua gitu. Ketika melihat tempat-tempat bersejarah di sekitar Masjid Nabawi. Keliling sini ini. Itu belum pernah ngajak karena bersama-sama dengan ibu-ibu datang ke makam Baqi gitu ya. Karena ibu-ibu kan nggak boleh, bapak-bapak yang boleh untuk masuk ke makam Baqi itu. Nanti di situ ada bagiannya gitu ya. Udah, Pak. Nah kayak gini ini dulu gitu ya. Saya masih ingat saya masih gini, udah ketemu bojo ngono ya, istri gitu ya janjian nih ngono janjian ya di tempat-tempat gini ini. Tapi sekarang
Sekarang ada HP jadi enak gitu. Iya. Iya, sekarang ada HP janjian. Sekarang nari aja. Nah kayak gini ini bagian-bagiannya kalau kita lihat gitu, mari kita coba kita analisis gitu ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini adalah Masjid Nabawi. Sketsanya kita lihat dari atas gitu ya. Nah, Mekah itu di sana ke arah utara. Ke arah utara sana. Kemudian ini makam baqi. Iya. Ini makam baqi. Siapapun yang meninggal ketika berada di jamaah haji atau umroh, insya Allah akan dimakamkan di tempat ini. Ya, jamaah kita itu setahu saya ada 4 atau 5 gitu ya. Salah satu di antaranya adalah Pak Ali Ja'far. Kemudian ada Pak Bu. Saya lupa gitu ya. Ada 5 gitu jamaah haji kita di sini lah. Rasid, ya. Saya lupa gitu. Yang Pak Ali Ja'far itu bersama dengan Buate tahun 2010 gitu ya. Oh, iya. Dan kalau kita kepingin berkunjung ke sini dengan menunjukkan COD kita, certificate of date gitu ya, kita akan tahu tempatnya di sini ini, walaupun sudah meninggal bertahun-tahun gitu ya. Walaupun sudah meninggal bertahun-tahun, kita akan ditunjukkan tempatnya di sini. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, lokasi maktab kita, nginep kita itu, kalau dulu bisa di luar sini, ini daerah Markasiyah namanya. Di dalam sini, areal ini, itu namanya daerah Markasiyah. Makasih. Nah, sekarang kita berada di sini ini, dulu itu berada di sana. Iya. Ya, saya pernah di sana, pernah. Ya, kira-kira ya 1,5 kilo lah gitu ya. Sana pernah, di bagian sini juga pernah. Jadi macam-macam gitu ya. Nah sekarang insya Allah berada di sini. Nah kalau kita berada dulu, kalau kita berada di luar daerah Markasiyah ini, maka kita dapat pengembalian 100 real biasanya, dikembalikan uang kita. Nah sekarang saya nggak tahu gitu ya, apakah masih gitu ya. Ya jadi di sini ini salah satu di antara rumah yang bersejarah adalah Hotel Usman. Hotel Usman bin Affan gitu. Kira-kira di daerah sini ini. Hotel Usman bin Affan itu. Yang uangnya berasal dari wakafnya Usman bin Affan ketika membeli sumur itu. Luar biasa gitu. Ya, ketika membeli sumur rumah itu. Namanya sumur rumah di dekat Masjid Kiblat. Nanti kita akan kaji itu. Nah, ini tempatnya gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, insya Allah gitu ya. Ada perubahan bahwa kita ditempatkan di daerah sini ini. Ini Masjid Nabawi dari tempat yang berada antara rumahku, nah ini antara mimbarku. Nanti kita lihat gitu ya. Nanti antara rumahku dan mimbarku ini yang namanya Raudhah itu. Kita lihat. Ya. Nah, ini Masjid Nabawi dari atas. Nanti bisa dilihat di ini bagian depan. Depan apa belakang gitu, saya nggak tahu gitu ya. Ini depannya kayak gini ini. Sini ini ya ada Hotel Andalus gitu ya. Di sini ada toko yang terkenal itu apa? Yang di mana-mana? Apa Bu? Ali Murah. Bukan. Yang di sekitar Masjid Dawud. Bin Dawud. Bin Daud. Ya, ada Bin Dawud. Bin Dawud itu kan terkenal gitu ya di sana gitu ya. Ya karena memang untuk tempat ibadah gitu. Tempat belanja gitu ya. Nah ini kayak gini, ini tahun 11. Kita mulai gitu ya. Bagian ini, di tengah masjid ini adalah masjid yang ketika zaman Rasulullah gitu. Yang diteruskan ketika zaman Utsmani. Di sini ini.
Dulu ini satu-satunya ada payung. Sekarang sudah payung semua, ini kan ada payung. Iya. Jadi di sini ini itu adalah bagian dari peninggalan Utsmani gitu ya. Makanya bentuknya kan di dalamnya kan lain, lampu-lampunya juga beda gitu. Hiasannya hiasan apa antik gitu ya. Tidak seperti yang belakangan terakhir ini. Hmm. Ini jadi yang lain ini bagian Saudi gitu ya. Ya bagian kekaisaran Saudiyah. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita lihat di sini ini, yang di bawah sini ini, itu adalah tempat makam Rasulullah. Bahkan hijau gini ini. Kemudian di sini ini kan ada kelihatan tempat ini. Ini adalah tempat pengimaman yang baru. Zaman Utsmani gitu. Pada waktu itu, asalnya kan pengimaman itu kan ada di Raudah situ. Yang namanya mihrab Nabi itu. Tapi karena sesean gitu ya akhirnya dipindah di depannya gitu. Nanti kita lihat apa intinya gitu ya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ada bagian-bagian penting di dalam masjid, di dalam raudhah itu. Di sini mimbarnya, ini adalah rumah Rasulullah. Di sini ada tiang-tiang gitu ya. Ada tiang-tiang gitu ya. Ini adalah tempat Rasulullah ngimami gitu ya. Mihrab Rasulullah gitu di sini ini. Tapi orang nggak boleh untuk sholat di sini, insya Allah. Menurut saya gitu ya. Tempat ini makbul doa gitu ya. Ya karena jarang orang bisa sholat di sini ini. Ya. Tutup ini dijaga gitu ya. Rasulullah selalu sholat di sini, walaupun tidak tepat gitu ya. Tidak tepat di dalam sini, tapi insya Allah mendekati gitu ya. Ini termasuk ini bagian dari ini kalau ini keluar sana. Nah, imam sekarang itu berada di sini ini, tempat imam sekarang itu. Nah, ada bagian-bagian penting di dalam tiang-tiang ini. Tiang-tiang itu ini tiang Aisyah gitu ya. Ini tiang Abu Lubabah. Kemudian di sana ini ada tiang tidur, ada tiang utusan. Apa yang bagian yang penting ini, tiang Aisyah ini, nggak banyak orang tahu gitu ya. Tempat ini nggak banyak orang tahu. Apa keistimewaannya gitu. Nabi bersabda, apabila orang tahu akan faedahnya di sini ini, orang akan berebut antri untuk bisa menempati sholat di sini ini. Itu adalah tiang Aisyah gitu namanya. Di sini ini tempatnya. Bentar, ini. Oh ini khasnya gitu ya. Ini khasnya karpetnya abu-abu. Sekarang nggak tahu mungkin sudah diganti abu-abu atau hijau ya. Iya, hijau abu-abu. Ya, saya nggak tahu, nggak ngamati sudah. Gitu ya. Hijau, Pak. Hijau ya. 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 Ya, jadi ini ya karena saking dilewati orang banyak ya, jadi berubah warnanya gitu ya. Nah ini bagiannya gitu. Kemudian mihrab Nabi ini tempat imam Rasulullah. Gitu. Rasulullah itu ngimami di tempat ini. Di tempat ini. Ini nggak boleh kita datang ke sini. Kita mendekat saja diusir sama askar yang ada di sini ini. Nah ini saya gambar lama gitu ya. Saya bayangkan gitu, orang bisa ngambil gambar kayak gini itu luar biasa gitu. Tapi sekarang kan boleh gitu ya. Dulu gitu. Sebelum tahun 2007 kita itu kan nggak boleh masuk masjid dan diperiksa. Ya, diperiksa bawa kamera enggak ya. Nah, sekarang sudah enggak gitu. Nah, ini sketsanya gitu ya. Kita lihat sketsanya gitu ya. Ini makam Rasulullah yang ada kubah hijau itu. Ada kubah hijau, ini rumah Aisyah, ini rumah Fatimah. Nah, di sini ini mimbar. Ini mimbar Rasulullah. Di sini ini tempatnya. Ini tempat adzan. Ini tempat imam sekarang ini.
Yang ini 9 ini adalah pintu Babu Salam gitu di sini namanya. Ini pintu Bake ini menuju ke makam Bake di sana. Nah di sini ini tempatnya gitu. Ada bagian-bagian penting di sini ini. Pilar-pilarnya gitu ya. Kalau ini mihrab Nabi, ini bagian-bagiannya. Nah di tempat sini itu ada bagian penting gitu ya. Ini tempat ahli sufah. Apa ahli sufah itu? Ini dulu tempat berkumpulnya orang-orang nggak punya, orang miskin gitu di sini ini. Nanti ada gambarnya gitu ya. Ada gambar tempatnya kumpul di sini. Sampai sekarang masih ditempati. Orang di sini kadang-kala minta uang gitu ya. Iya. Di tempat ini. Nanti kita lihat gitu ya. Nah ini gambaran sketsanya. Tidak luas Raudhah itu. Ya tidak luas Raudhah itu. Nah ditandai dengan ini. Ini mihrabnya. Ini pintu Aisyah yang mepet ke kuburan Nabi itu yang di sebelah sini. Nah kemudian ini pintu rumah Aisyah gitu. Mimbar Nabi kayak gini ini. Ini mimbarnya. Kita lihat sekarang mimbarnya seperti apa lah kayak gini ini. Hampir sama sekarang ini. Di depannya sini ada tempat adzan, muadzin gitu ya. Nah ini yang sekarang ini. Kayak gini. Kita bisa memfoto ini, terutama pada waktu malam hari gitu. Malam hari kita bisa foto di sini ini. Oh kosong gitu insya Allah gitu ya. Ya cuman kalau oleh serakah. Kalau serakah itu artinya oleh snack terus gak mau pindah gitu. Koyok memek dewe gitu ya. Ya. Nah ini mimbar Nabi gitu. Dijaga gitu di sini. Ini luar biasa kuncinya rumah Fatimah gitu ya. Nanti kita lihat gitu ya. Nah ini sekarang sudah banyak terlihat di apa? Di TV-TV gitu ya sekarang ini. Pintu makam Rasul ini dari pintu Babu Salam dan pintu Bake gitu, diambilnya. Ini tempat jalan. Ini lurus dengan makam Nabi gitu. Nah ini lurus dengan makam Nabi, ini lurus dengan makam Abu Bakar, ini lurus dengan makam Umar bin Khattab. Bagaimana sketsanya gitu ya. Ada macam-macam versinya ini gitu ya. Ada yang seperti ini. Ada yang seperti ini. Merah ini makamnya Umar itu ada di sini ini. Dulu itu ketika Umar mau pesan gitu, ya apa nih aku pesen nih oleh Aisyah minta izin, ya apa nih aku dikubur nih kene bersama sahabatku. Aisyah sakjane aku kepingin loh dibawa makamkan di sini. Tapi penghargaan terhadap Umar maka diperbolehkan. Akhirnya Aisyah dimakamkan di makam Bake gitu. Sebelum adanya makam Umar ini nggak ada hijab gitu, nggak ada tabir gitu ya, nggak ada tabir karena Rasulullah suaminya, Abu Bakar ini adalah bapaknya gitu, sehingga tidak ada tabir. Tapi setelah Umar dimakamkan di sini, ini dipasangi tabir. Bapak-bapak dan ibu-ibu coba perhatikan gitu ya, berapa luas rumahnya Rasulullah gitu, 4 meter gitu ya. Ini gitu ya. 4 meter, ini 5 meter gitu. Yang ini rumah Ali, ini 4 meter juga, ini 5 meter gitu ya. Jadi bisa dibayangkan gitu. Ini telepon nang speaker ah.
Nah ini setengah. Nah kita kadang-kala ya makanya rumah RSSSS itu ya nggak salah gitu ya. Iya, Ya rumah itu nggak salah ya karena Rasulullah memberikan contoh kayak gini. 5 kali 4. Iya 5 kali 4 gitu luar biasa gitu ya. Padahal ada yang apa? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah meninggal, Fatimah itu pernah protes negode Abu Bakar. Abu Bakar kan ditinggalani bapakku, namanya daerah Fadak gitu. Fadak gitu bacaannya. Apa? Iku bagianku. Nek jadi Abu Bakar bukan. Itu bukan bagiannya dari bapakmu. Semua kekayaan Rasulullah sudah diwariskan, sudah dihibahkan kepada umatnya gitu. Maka Fatimah apa rotok gondok nih Abu Bakar ini sampai ketika Fatimah itu sakit, Abu Bakar mau jenguk gitu, ditolak gitu. Kecuali setelah Ali mengizinkan gitu ya. Ini luar biasa gitu ya. Tapi akhirnya ya jadi milik umat gitu ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini menjadi ibrah kita, apa menjadi contoh bagi kita gitu. Nah nanti yang ini ya, yang apa yang bundar ini adalah ini apa yang kubah hijau gitu ya. 8 pilar gitu ya. Nah ini pilar-pilar yang perlu gitu. Nah ini model yang lain kuburan itu. Kita nggak tahu yang benar yang mana gitu ya. Tapi insya Allah jasad ketiga beliau ini insya Allah masih utuh gitu ya. Ketika pernah suatu saat gitu setelah 100 tahun Rasulullah setelah 100 tahun dikuburkan ketiga sahabat ini terus kebanjiran muncul kaki gitu ya. Iya muncul kaki gitu ya. Ternyata setelah dilihat itu adalah kakinya Umar bin Khattab gitu ya. Di sini ya utuh gitu ya. Sama dengan cerita bapak-bapak ibu-ibu lihat di apa di YouTube barangkali ya. Iya. Ketika Hamzah makamnya Hamzah di Uhud itu di kena banjir, kemudian dilihat masih utuh gitu ya, masih utuh, kemudian mengeluarkan darah yang masih segar gitu. Padahal sudah 1400 tahun yang lalu gitu. Ya mudah-mudahan kita kayak gitu ya. Insya Allah gitu ya. Dapat karomah dari Allah. Nah, tempat-tempat ini apa gitu ya. Ada ini mihrab Nabi. Ini harum gitu ya, pilar harum gitu. Memang harum gitu ya. Sampai sekarang masih harum gitu ya. Ini pilar Aisyah yang tadi saya katakan nanti akan ada terlihat. Ini pilar pengampunan atau upah. Ini berkaitan dengan Abu Lubabah gitu. Abu Lubabah itu orang yang ketika perang dia tidak ikut perang, kemudian ketika perang selesai umat Islam menang, datang gitu ya pasukan Rasulullah gitu. Dia kebingungan. Aku ngomong apa aku kalau alasan gitu. Terus datangi Rasulullah. Oleh Rasulullah didiamkan gitu ya. Tidak disopo, tidak dikawil, plus tidak dijawab, gak diapa-apa no gitu. Akhirnya dia kebingungan. Sampai berlaku 50 hari. Nah, selama waktu itu dia mengikatkan diri di sini ini. Mengikatkan diri untuk minta pengampunan pada Allah. Dan akhirnya memang diampuni gitu ya. Ini makanya disebut dengan pilar at-taubah gitu, pengampunan Abu Lubabah gitu ya. Ya. Nah ini pilar-pilarnya itu, pilar 3 ini Rasulullah tidur di sini gitu ya. Rasulullah tidur di sini dengan miring ke kanan sampai pipine apa ngecap kloso gitu ya. Di sini ini
dijaga oleh orang-orang. Kemudian orang antri yang di sini ini bilang utusan untuk menghadap kepada Rasulullah, antri gitu ya di tempat ini. Namanya pilar utusan. Nah ini pilar Aisyah gitu ya. Nah bapak-bapak dan ibu-ibu, monggo nanti kalau memperhatikan tempat-tempat gini ini, supaya kita itu tidak sekedar masuk gitu ya, tidak sekedar masuk aja gitu. Supaya kita tahu gitu. Nah ini hadisnya gitu. Sesungguhnya dalam masjidku ini ada satu tempat sebelum yang ini, seandainya orang tahu nilai tempat itu, misalnya mereka tidak menunaikan sholat di situ kecuali setelah mendapatkan giliran melalui undian. Nah, itu yang iya mudah-mudahan gitu. Orang yang tahu kadang-kala nggak mau pindah gitu. Saya sering nemui orang udah sembahyang nih gini terus gantian nih, tapi nggak mau dia. Nah kayak gini ini pilar Aisyah. Terusnya gitu ya. Ini saya kira sama dengan tadi. Ini tempat orang muadzin, tempat muadzinnya gitu. Kalau sholat di sini, insya Allah bapak-bapak bisa leluasa di tempat ini. Tapi kalau ibu-ibu kan terbatas gitu ya. Ya, nggak bisa. Nggak bisa melihat kayak gini. Ini dibatasi kayak gini ini. Kalau malam hari, insya Allah bisa bapak-bapak. Nah, ini adalah tinggal tahajud gitu ya. Kalau Rasulullah suka tahajud di sini ini tempatnya. Kemudian ini ahli sufah itu. Sekarang masih gitu ya. Dulu itu Abu Hurairah tinggal di sini ini. Satu saat itu Abu Hurairah itu kelaparan gitu ya. Terus Abu Bakar lewat. Abu Bakar, ono hadis kayak gini gak direken sampai Abu Bakar. Waduh luput aku katanya Abu Hurairah. Terus ya sudah biarkan. Kemudian datang Umar bin Khattab sama gitu ya. Tanya tentang hadis itu gak direken gitu ya. Akhirnya datang Rasulullah, diajak oleh Rasulullah menuju ke rumahnya gitu. Rumahnya kan di sana ini. Diajak ke situ, ada satu wadah yang berisi susu. Kemudian oleh Rasulullah, celuun koncomu iku nang ngene genku. Karena banyak orang di sini, kokon ngombe gantian. Minumnya nggak habis-habis gitu ya. Minumnya nggak habis-habis. Loh aku kok gak dikei bagian kundi kalau terakhir baru dikasih gitu ya. Terakhir dia yang dikasih itu. Akhirnya dia komandan gitu ya. Nah ini tempat ahli sufah itu. Bisa dilihat bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah bisa itu. Lihat ini. Ya, insya Allah bisa lihat tempat ini. Nah ini kalau ini Mikrab Usmani, tempat imam yang baru itu. Tempatnya di sini ini. Yang di sana ini pintu Babu Salam, di sana pintu Baqi'. Nah ini tempatnya imam itu kalau kita dari luar. Tempatnya dari luar kayak gini ini. Nah ini saya kira ini bagian masjid. Saya kira nggak perlu saya jelaskan ini karena sudah banyak yang membahas ini gitu ya. Saya bagian barangkali ada yang bertanya. Silakan Iya. Bapak Ibu kalau mau bertanya. Barangkali Bapak, Ibu, monggo. Sebelum saya lanjutkan, ini dawa loh. Ya, sudah beli mulai kanotet ini, jangan-jangan ini. Pak Zul, Ya, mohon saya bisa tanya. ya. Di Raudhah tadi itu,
itu kan Pak Zul tadi sebutkan angka-angka tiang tadi itu. Iya, iya. Terus ada satu tiang yang sepertinya ada hadis, hadis itu sangat bermakna. Heeh, heeh. Hanya sayangnya Rasulullah sendiri kok tidak menjelaskan hadis tentang tiang tertentu tadi itu. Iya, iya. Jadi Itu mohon maaf kalau kita menafsirkan sebatas kemampuan kita itu kira-kira itu pesannya apa begitu, Pak Zul? ya Di, pesannya itu tempat yang makbul doa itu kira-kira gitu ya. Kira-kira maknanya gitu. Maknanya itu menurut saya gitu ya. Bahwa kalau Nabi kan menyebutkan bahwa ini sampai antri gitu undian gitu. Maka karena sholat di situ ini sangat pentingnya gitu. Cuman Nabi kan kadang-kala memang tidak menyebutkan ini pahalanya apa gitu ya. Nah ini seandainya orang-orang tahu nilai tempat itu, niscaya mereka tidak menunaikan sholat di situ kecuali setelah mendapatkan giliran, setelah undian. Jadi ini sangat penting bener gitu. Cuman kita nggak tahu ya hadisnya kayak gitu tok gitu. Iya, jadi Ya, seperti ada rahasia yang ya bermakna gitu. nggak tahu saya artinya ya rahasianya apa gitu ya. Memang ada yang penting gitu. Makanya ya kalau apa kalau kalau saya melihat gini ini kan sami'na wa ata'na. Iya. Iya, sami'na wa ata'na. Ya mesti ditaati aja gitu. Apa fadilah yang muncul di sini nggak tahu kita gitu ya. Iya, karena ini Nabi yang tahu gitu ya. Nabi yang tahu gitu. Kita Tapi nggak tahu. setidaknya itu penanda bahwa itu tempat yang sangat penting untuk Penting bener, betul. Ini adalah tempat yang sangat penting gitu ya. Nah, cuman nggak banyak orang tahu Pak Baktiar. Iya, tempat ini nggak banyak orang tahu. Lah kita bisa di sini, bisa di sini, bisa di sebelah kirinya gitu ya. Tapi memang apa? Ya bukan dirahasiakan. Sebenarnya kan buku-buku kan sudah ada. Cuman orang tidak merahasiakan yang penting dengan raudah gitu ya. Gitu Pak Baktiar. Ya, saya lanjutkan tempat-tempat nah sekitar Masjid Nabawi. Mudah-mudahan cepat gitu ya. Gak kerasa ya, cepat bener gitu ya. Apa? Ya, ini tempat-tempat bersejarah. Banyak tempat-tempat bersejarah itu di sekitar Masjid Nabawi itu yang tidak kita ketahui gitu ya. Ciri-ciri gitu ya, tapi bermakna gitu. Nah, kalau ini Masjid Nabawi, banyak tempat-tempat di sekitar sini ini yang bersejarah gitu ya. Di antaranya kita lihat di sini ini. Saya urut gitu ya. Ini Masjid Abu Bakar. Kalau di sini ini tempat Rasulullah menunaikan sholat Id di sini. Sholat Istisqa itu di sini ini di Masjid Qomamah. Di sini tempatnya. Kemudian nomor 4, nomor 5 ini pasar kurma. Ya tradisional gitu. Sekarang sudah berkembang. Di sini ada Masjid Utsman gitu. Ada Masjid Utsman. Kemudian ini makam Baqi. Jadi benar-benar di sekitar Masjid Nabawi. Kalau ini Masjid Nabawi. Kemudian Masjid Imam Bukhari. Ini Masjid Ijabah. Ini Masjid Abu Dar Al-Ghifari gitu. Apa yang ada di tempat-tempat ini bersejarahnya apa gitu kita lihat sekarang. Klik menuju ke nomor 1 gitu. Masjid Ali bin Abi Thalib. Masjidnya kayak gini ini. Nah,
saya ingin balik lagi aja. Kami biasanya kalau ngajak jamaah untuk mengunjungi tempat ini, ziarah ke tempat ini, kumpulnya di tempat ini dan keliling lewat sini, sampai jalan-jalan gitu ya. Terus di sini nanti terakhir mampir ke pasar kurma sini, bisa sarapan kurma, iya sarapan kurma gitu. Ini lebih murah loh, jauh lebih murah dibanding dengan toko-toko kurma-kurma yang ada di toko-toko sini ini. Ya kualitasnya sama aja gitu ya. Ya cuman beda gengsinya aja. Satu di kedai kopi, satunya di Starbucks gitu ya. Ya bedanya kayak gitu itu. Nah biasanya ke sini ini sebentar ini habis subuh. Nah cuman kalau jamaah plus itu ewoh gitu ya. Apa ewohnya? Mereka setelah subuh makan gitu ya. Kalau jamaah di reguler kan enggak. Mereka pergi ke sini ini. Nah, kita lihat sekarang. Ini Masjid Ali bin Abi Thalib. Sekarang masih gitu ya. Masjid ini adalah Rasulullah melakukan sholat Id di tempat ini. Di sebelahnya ada Masjid Abu Bakar. Ini yang terbaru. Masjid Abu Bakar yang terbaru adalah ini. Ya, cuman walaupun namanya masjid, tapi ini tidak digunakan sebagai tempat sholat. Nggak boleh gitu sholat di sini. Semua dianjurkan untuk sholat di Masjid Nabawi. Kenapa ini dibangun masjid-masjid ini? Karena sebagai tetenger, ini idenya Khalifah Umar bin Abdul Aziz gitu ya. Ini luar biasa. Saya melihat, saya barusan baca bukunya gitu ya, sejarahnya 2 tahun loh Umar bin Abdul Aziz itu berkuasa, tapi tinggalan kebajikan yang diambil di sini amat sangat banyak. Di antaranya ya mengabadikan tempat-tempat bersejarah ini. Hampir semua tempat bersejarah di Mekah Madinah itu idenya Umar bin Abdul Aziz gitu ya. Ini sama tempat Rasulullah melakukan sholat Id di tempat ini. Ini Masjid Umamah, dulu kayak gini ini, sekarang kayak gini. Ini temannya Mbak Ida ini. Pak sama dodol mas itu Mbak Ida? Soke. Bukan. Yang sama pasar besar ini. Ya, Rumahnya Soke, Kidul Pasar, bukan? Bukan Mbak Soke? oh, Sultan. Bukan, Pak. Astagfirullah, kok iso lali. Aku kok gampang lali saiki. Tahun 2000 itu loh. tahun 2000. ID. Misbahul ID. Iya, Pak. Misbahul ID. Itu siapa gitu. Ini ada kenangan-kenangan kayak ini. Ini ada juga jamaah yang sudah meninggal. Pak Gani. Iya, Pak Gani. Iya. Ini kadang-kala muncul ya apa teman-teman ini muncul fotonya, oh ini foto nih Pak Iki Sopo gitu ya. Ini Masjid Umamah, masjid yang ketika itu Rasulullah mengajak para sahabat untuk melakukan sholat istisqa di sini ini. Nah, ketika masih berdoa dengan menggerakkan tangannya, muncul awan mendung gitu ya. Maka disebut Masjid Umam gitu. Ya, Umamah. Sekarang sudah bagus. Ini Dedi ini. Ini Det. Sama ono Det. Ini Det. Ini tahun 2006. Saya yang motret, Pak. Masih motret ya. Ini Masjid Umar ini. Iya. Lu gambarku kau nih. Ya ini umroh. Bapak-bapak, ibu-ibu, lihat film tadi yang saya share di grup JCH. Nanti itu ada rinci bener gitu gambar-gambar sini.
sumbernya air di Bir Ali itu ya apa gitu ya. Kemudian apa? Ya apa caranya cukup apa susu unta. Lagi dipancing ngambil anaknya gitu ya. Nah, itu Dedi yang ngambil gitu. Ya semangat soalnya. Saiki gak sempat itu. Cukup gambar kayak ngono gak sempat, gak mungkin itu semua. Iya. Soalnya saat itu sepi iso ngongkon wong. Iya. Saiki gak iso ngongkon kayak gitu. Nah, ini pasar tradisional. Ini murah loh. Kalau di ya maaf gitu ya. Kalau dibandingkan dengan di toko gitu, kalau di supermarket bukan supermarket ini harganya 50 60, ini serong bolo selaweh gitu ya. Gini ini. Satu dus bisa 30 real. Iya, apa rasanya podo ya sama gitu. Rasanya sama. Masjid Utsman ini. Nah, saya yang nggak ada fotonya itu adalah rumah abadinya Utsman bin Affan. Hotel abadi Utsman bin Affan. Tapi kalau kebunnya ada itu. Saya pernah rasanya dengan Pak Baktiar ya Pak. Pernah ya Pak. Ke kebunnya, iya. Terus ke gua Uhud, ya ke gua Uhud. Ya mahal itu Pak. Angel merono mana itu. Nah ini Masjid Bilal. Masjid Bilal itu masjidnya di atas, bawahnya toko gitu ya. Ini Masjid Bilal. Sakibah Bani Sa'idah itu adalah tempat pembayatan Abu Bakar menjadi khalifah ketika Rasulullah masih belum dimakamkan gitu ya. Ada pertentangan antara kaum Muhajirin dan Ansor, kemudian Umar ya wis kontak dadekno khalifah akhirnya jadi tempatnya abadi kayak gini ini. Sekarang mungkin sudah bagus lagi gitu ya, sedang ditata gitu. Nah, kalau perpustakaan ini perpustakaan lama ini perpustakaan kota umum, bukan perpustakaan masjid. Ini Masjid Bukhari yang ada di apa belakang ya, belakangnya Masjid Nabawi gitu ya. Masjid Imam Bukhari, Masjid Abu Dar ini. Masjid Abu Dar ini banyak orang negro yang suka berdoa di sini ini. Kenapa gitu ya? Karena Nabi Muhammad SAW itu pernah bersama-sama dengan Abdurrahman bin Auf berkunjung ke tempat ini. Kemudian tahu-tahu Rasulullah itu sujud. Lama benar sujudnya. Sampai-sampai Abdurrahman bin Auf itu nangis gitu. Dikira Nabi Muhammad itu sudah meninggal gitu ya. Terus ketika Rasulullah bangun, apa kok nangis gitu? Saya mengira engkau meninggal Rasulullah. Enggak. Aku cuma diwenehi weruh oleh malaikat Jibril bahwa siapa yang bersolawat kepadamu 1 kali akan mendapatkan balasan dari Allah sebanyak 10 kali. Nah, itu yang menjadi dasar bahwa tempat ini disebut dengan Masjid Sujud gitu ya. Namanya Masjid Sujud tempat ini. Nah, itu kenapa dinamakan Masjid Abu Dar? Karena jalan ini namanya Jalan Abu Dar Al-Ghifari gitu. Nah, ini yang ada sebagian ulama di sana tidak setuju. Kenapa disebut dengan Masjid Abu Dar? Masjid Sujud aja gitu. Ini tempatnya gitu ya. Saya kebetulan kalau tinggal di sekitar maktab kami itu berada di sekitar masjid itu suka sembahyang di situ itu karena nggak ikut arba'in gitu ya. Saya nggak ikut arba'in. Ini termasuk letaknya di daerah Jalan Abu Dar gitu, jalan menuju Uhud, jalan menuju bandara. Ini Masjid Ijabah. Sekarang ini hotel-hotel sudah nggak ada semua. Bahwa Nabi pernah berdoa di tempat ini, ya Allah, aku memohon agar umatku tidak hancur karena kekeringan.
Allah mengabulkan gitu. Aku memohon agar umatku tidak hancur karena kebanjiran. Allah mengabulkan gitu. Kemudian aku memohon kepada Allah agar umatku tidak terpecah belah karena perbedaan pendapat. Tidak dikabulkan oleh Allah gitu. Tempatnya di sini ini. Sekarang sudah habis semua gedung-gedung yang ada di sini ini. Tahun 12 itu sudah kosong sama sekali. Kalau saya dulu sebelum tahun 12 suka ngajak jamaah itu ke sini. Kenapa? Orang warung sate ini gitu ya. Ya, karena di sini warung Indonesia banyak sekali orang-orang partai-partai gitu, anak-anak muda partai itu kalau habis Jumatan kumpul di sini. Bagi-bagi apa stiker, bagi apa ngomong, ya ono PKS, ono PAN, ono PKB gitu di sini semua ini. Ada 4 warung Indonesia di sini ini. Kami pernah di sini ini saya pernah tinggal di sini tahun 98, pernah tahun 2000 bersama Bu Ida. Bersama Bu Ida saya pernah di sini ini. Di sini ada kantor sekarang sudah habis gitu ya. Ini enggak ada semua. Tinggal masjid ini satu-satunya gitu. Saya tahu. Oh, sama ini Pak. Jadi ketika kita umroh, kita kan disediakan makan oleh lali aku jenenge. Pak, sopo Pak? Pak Umar. Bukan Pak Umar. Koleganya Pak Umar. Kita kan disediakan makanan. Pak Kholat. Pak Kholat. Bukan, baru. Pak Kholat, Pak. Bukan, almarhum sudah meninggal gitu. Pak Kholat bukan, Pak. Bukan Pak Kholat. Kholat belum meninggal. Pak Anies. Lupa saya. Pak Anies apa? Bukan Pak Anies masih di Mekah gitu, bukan di markasnya Pak Anies di Mekah. Nah, nanti kan hilang gitu ya. Sekarang sudah meninggal gitu ya. Pak Zul, sedikit tanya Pak Zul. Iya. Masjid Ijabah itu apakah semangatnya itu apakah karena Rasulullah berdoa di situ itu kemudian doanya mustajabah atau sebenarnya Rasulullah berdoa di mana saja itu mustajabah hanya kebetulan atau tempat ini itu mustajabah bagi kita juga? Ya, insya Allah ya. Kalau menurut saya tempat di mana Rasulullah berdoa gitu ya, insya Allah mustajab doa. Doanya Rasulullah kan nggak pernah ditolak loh. Ya kecuali di sini ini. Ya termasuk di Masjid Abu Dar, Masjid Sukia, di Museum Kereta Api, di Masjid Mustaroh yang pernah kita kunjungi Pak Bakhtiar, sama Masjid Soihen gitu ya. Iya, masjid-masjid itu. Insya Allah kalau kita berdoa di situ, ya karena Rasulullah pernah berdoa di tempat-tempat itu. Menurut saya gitu ya, menurut saya bahwa tempat di mana Rasulullah berdoa, insya Allah mustajab doa gitu ya. Makanya kita harus teliti di mana Rasulullah berdoa itu ya. Ya kita harus tahu gini-gini ini. Ini kan apa likrik apa bahasa saya itu bahasa jelimet gitu ya. Ya ini kan jelimet bener gitu ya, kecil-kecil gitu kita harus tahu gitu. Ini makam Baqi dulu kayak gini ini adalah makam istri Rasulullah, sekarang sudah nggak ada gitu, rata semua gitu dengan tanah gitu. Ini ada buku yang ditulis oleh orang Syiah gitu ya, yang ada sebagian orang tidak setuju gitu ya. Ini bukunya, saya ambil bukunya ini. Isinya adalah ini, menunjukkan tempat-tempat makam yang penting-penting gitu. Cuman kita nggak bisa ngambil gambar sendiri, ya karena dijaga gitu ya. Ini makam Baqi. Ini tahun berapa ini? Tahun 2010 gitu ya. Nah, ini jalan ini karyanya Dedik ini. Ya, ini apa? Museum Kereta Api. Sekarang masih gitu ya. Ini Dedik yang ngambil ini. Ada di film loh,
Iya, Pak. Ini iya di film yang Iya. saya share tadi pagi itu Iya, Pak. ada semua ini gambar-gambar ini. Moga bapak-bapak, ibu-ibu supaya tahu gitu ya. Kalau ini nggak ada ini baru ini. Sekarang sudah nggak populer lagi gitu. Karena bayar. Kalah pamornya dengan museum di sekitar Masjid Nabawi gitu ya. Hmm. Lah sudah ini. Barangkali ada pertanyaan sekitar Masjid Nabawi. Masih gitu, belum sekitar Madinah. Tinggal itu gitu. Loh, kalau kita mau belajar gitu ya dicoba bapak-bapak, ibu-ibu kalau datang ke sana gitu ya. Ojo lawaran gitu ya. Bekali dengan ilmu, bawalah kamera gitu ya. Sekarang kamera itu HP itu kan luar biasa gitu. Abadikan semua peristiwa itu. Kalau dulu kita kan harus bawa kamera handycam. Sekarang pakai HP gitu luar biasa loh hasilnya gitu. Udah bagus bener gitu ya. Nah, kita perlu mengabadikan gini-gini. Bukan ada orang yang tidak setuju, Pak, itu apa, itu riak apa enggak? Bukan, saya tidak melihat pada sisi riaknya gitu ya. Riak itu kita hindari gitu ya, setuju saya. Tapi bagaimana kita mengabadikan? Kemarin Pak Baktiar ngupload share haji tahun berapa gitu ya. Tahun berapa Pak Baktiar? Ya, lo Zaman Belanda itu, Pak. iya jangan London. Lo kalau kita nggak ada yang mengabadikan itu mosok wero gitu ya. Bukan sekedar ininya, bukan. Kenapa saya sengaja kegiatan sekecil apapun di Persia itu selalu saya abadikan gitu. Wah, uang wenehi apa sembako. Saya berupaya untuk mengabadikan itu supaya kita tahu bahwa ini adalah aktivitas kita. Suatu saat akan kita perlukan gitu itu. Ini adalah potensi kita gitu ya. Jadi mohon maaf Pak, Dageli. Saya sengaja kalau di Pagak itu ya, saya minta kepada Mas Khairul ya, Rul, tolong iku abadikan iku anu niku. Filmen niku. Nah, nanti saya edit gitu ya. Saya edit lalu saya upload di YouTube gitu. Sehingga orang banyak tahu gitu. Ini adalah kegiatan kita gitu ya. Pak Jul, saya tanya Pak Jul lagi. Ya, ya, semoga. Saya pernah membuktikan juga bahwa pelayanan atau sambutan para pekerja di Mekah dan di Madinah itu sangat berbeda. Dalam artian di Madinah itu lebih familiar, betul, lebih ramah, lebih semanak gitu ya. Betul. Kalau di Mekah itu kan keras sekali. Iya. Koper itu dilempar-lempar. Kalau di Madinah itu ditata pelan. Nah, saya belum punya referensi apakah ini selaras dengan sejarah yang diceritakan oleh berbagai hadis sahih bahwa sejarah terbangunnya masyarakat Madinah itu benar-benar karena didasari oleh semangat persaudaraan itu. Apakah itu yang membekas sampai kini itu apa kira-kira Pak? Nampaknya Pak, kalau di Mekah itu kan tidak semuanya orang Badui gitu ya. Iya, orang pendatang gitu ya. Mungkin orang Badui santun kok. Iya, orang Badui itu santun juga gitu ya. Ya cuman orang lain gitu ya. Orang yang datang ke kota Mekah itu bukan orang Badui, orang Arab saja. Orang Arab gitu ya. Tapi berasal dari Mesir, berasal dari Maroko dan lain-lain dengan membawa budaya mereka gitu ya. Kemudian terbawa oleh kerasnya kehidupan dengan di Mekah gitu ya. Ya Mekah itu kan suasananya kan keras gitu ya. Berbeda dengan di Madinah. Madinah itu damai bener. Suasana juga sama. Apa suasana?
Madinah itu kan ada dinginnya gitu ya. Mekah itu kan kalau adem iya, Panas ya. iya panas terus gitu ya Mekah itu. Akibatnya kayak begitu itu. Kemudian apa transaksional barangkali ya. Yang saya bisa salah gitu. Penduduk di Mekah itu umumnya transaksional gitu. Kon bayar, ya tak layani, gak bayar, Iya. gak tak layani gitu ya. Tapi kalau di Madinah enggak, unsur pertolongannya gitu muncul gitu Mas ya. Tapi di Mekah pun kalau kita ketemu dengan orang Badui sendiri, luar biasa Pak. Mereka menghargai benar kepada jamaah haji itu. Beberapa di antaranya sopir itu, kalau orang Badui luar biasa. Saya pernah dengan orang Badui bener. Dia antarkan keliling Pak, sak kota Mekah Pak. Iya, ke tempat-tempat bersejarah itu bersama Pak Husnul, Pak Fadlan gitu ya. Keliling kota Mekah mulai dari habis asar sampai maghrib gitu, gak bayar gitu. Orang Badui yang ngajak gitu. Tapi di pinggir, bukan di sekitar Masjidil Haram, di pinggiran gitu ya, yang ngajak gitu. Jadi menurut saya gitu ya, pengaruh dari budaya Mekah sama budaya Madinah itu sangat tinggi gitu ya. Di Madinah itu orangnya lebih santun daripada di Mekah gitu ya. Menurut saya gitu. Tapi nek ketemu ambek wong Mesir yang podo ae gitu ya. Ketemu Pak, kuli iya. orang Mesir, wah podo gitu ya. Sama mereka cari Pak uang. Ya, terusannya sedikit, apakah Ya. ada kaitannya dengan nilai keberkahan? Misalnya gini, di Madinah ini limpahan keberkahan dari Allah luar biasa, lebih berlimpah ketimbang di Mekah. ya itu Apakah bisa dibawa ke arti seperti ini, Pak Sugeng? mungkin ya. Jadi kalau Mekah itu kan doanya Nabi Ibrahim gitu ya. Kalau Madinah itu doanya Nabi Muhammad gitu ya. Ya, jadi mudah-mudahan Madinah ini diberkahi oleh Allah sebagaimana Ibrahim berdoa kepada masyarakat di kota Mekah itu. Itu doanya Nabi Muhammad gitu ya. Insya Allah kayak gitu ya. Nah, ya mudah-mudahan. Tapi rasanya karena kita innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum gitu ya. Ya kita berbaik sangka saja kepada mereka Pak. Ya insya Allah supaya kita gak buruk sangka terus udan gitu. Nah saya kira Bu Yuyun saya sudah cukup ya. Nanti ini saya lanjutkan di lain Pertemuan waktu ya. yang datang. Iya. Bulan Pakai Agustus lu sih aneh. Ya tapi Ya. nggak apa-apa lah gitu ya. Insya Allah Ya. saya mohon maaf gitu. Suara saya nggak cetok. 3 kali ya. Iya, wakil. Ya. Iya. Ya, Itu dari sekitar saya 5 gitu. lewat 10. Ya, terima kasih. Mohon maaf karena saya nggak bisa memberikan secara baik. Tapi insya Allah ini ada filenya gitu. Nanti saya share dalam bentuk PowerPoint. Insya Allah Oke, bisa terima main kasih, kayak gitu. Pak. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.